Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, di bulan Juli, di minggu pertama, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan menuntut kita, apapun bentuk perjalanan hidup kita, itulah yang terbaik. Ya, terkadang hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau sesuai dengan keinginan kita berarti kita yang menuntut Tuhan. Tapi kalau kita dituntut Tuhan, ya harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Yes. Kita baca dulu Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca kisah ini. Saya bacakan buat kita semua. Ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepadanya perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamatlah dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-susahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu, hari ini saya nggak bahas tentang Yairus dan perempuan pendarahan, karena nanti biar saya bahas semua itu bisa nanti kita bulan jam 10. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bahas ada 2 kelompok di dalam kisah tersebut. Ya. Yang pertama, kelompok 2 orang, yaitu Yairus dan wanita pendarahan. Itu kelompok pertama. Saya sebutkan kedua orang ini adalah orang yang bernilai.
orang yang bermanfaat, orang yang berdampak. Dan yang kedua yaitu orang banyak. Ya. Kedua kelompok ini menjadi gambaran di mana kita mengikut Kristus. Tuhan mau hari ini kita jangan di kelompok orang banyak. Ya. Kita belajar Bapak Ibu dari kelompok pertama yaitu Yairus dan perempuan pendarahan. Saya yakin Bapak Ibu, Yairus ini menjumpai Yesus dan rebah bersungkur, kalau bahasa aslinya terlempar ke tanah sujud. Saya yakin kalau anak perempuan dari Yairus ini tidak sakit, maka dipastikan Yairus tidak akan datang kepada Yesus. Ya. Setuju? Setuju. Setuju. Berarti karena ada masalah sehingga Yairus ini datang kepada Tuhan. Apakah salah perbuatan daripada Yairus? Masa karena ada masalah sehingga datang kepada Tuhan? Saya pikir enggak salah. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan izinkan berbagai macam cara orang datang kepada Tuhan. Yes. Ada orang yang datang kepada Tuhan setelah dihukum, seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Ya. Ada orang yang penasaran tentang kebenaran, yaitu siapa? Nikodemus. Jadi ada cara-cara yang diizinkan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika Yairus ini anaknya perempuannya sakit, maka Tuhan izinkan itu supaya dia datang kepada Tuhan. Yang kedua yaitu perempuan yang pendarahan. Sama kasusnya karena sakit. Alkitab mencatat 12 tahun sakit pendarahan. Seandainya perempuan pendarahan ini tidak mengalami penyakit, saya yakin dia tidak akan berusaha mendekati Yesus. Ya. Tapi karena 12 tahun dia menunggu kesembuhan, 12 tahun dia mengalami kesakitan, Alkitab mencatat semuanya sudah habis. Betapa berharganya sebuah kesehatan. Ya. Terkadang orang sehat tidak menjaga kesehatannya. Setelah sakit baru tahu betapa berharganya kesehatan. Ya. Bapak Ibu, kemarin saya pelayanan di ruang tahanan di Polres Bekasi. Saya bahas tentang wanita pendarahan ini. Saya katakan begini, bagi Tuhan tidak ada kata mentok. Ya. Lihat, wanita pendarahan ini sudah buntu. Kenapa saya katakan buntu? Habis segala-galanya. 12 tahun dia jual semua, tidak kesembuhan yang dia dapat, tapi makin parah. 12 tahun dia kesakitan, tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan. Dipastikan penyakit ini adalah penyakit yang parah, dan wanita pendarahan ini pun dipastikan dia ada di ujung putus asa. Ya. Dia sudah buntu. Tapi lihat Bapak Ibu, iman yang dia bangun sedikit ketika dia mendengar Yesus, ada sedikit pengharapan, ada sedikit iman dari kata pendengarannya tentang Yesus. Lalu dia berusaha mendekati Yesus. Bagaimanapun caranya dia mendekati Yesus, mungkin dia ngesot Bapak Ibu, merangkak. Karena pendarahan itu setiap dia bergerak
dipastikan bercucuran darah. Ya. Tapi karena imannya, karena pengharapannya untuk sembuh, dia berusaha. Lalu saya bahkan itu di Penjara. penjara. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Ya. Wanita pendarahan ini imannya membuka jalan buntu. Imannya membuka jalan buntu. Lalu disela seorang perempuan, mungkin agak mampu kali orang tuanya. Dia bilang begini, saya udah 4 kali kompak di sini, nggak ada yang bentok katanya. Udah 4 kali selalu dikirim mama saya untuk penyidik. Jadi bebas, dia sabu, dia narkoba. Jadi saya bilang, kalau mama sakit, Pak nanti beda cerita Pak. 4 kali dia masuk ke situ, tapi nggak pernah sampai ke penjara karena dibayar. Masuk bayar. Nah gini, maksud saya begini. Terkadang kesehatan itu mahal ketika kita sudah sakit. Ya. Terkadang kebebasan itu mahal ketika kita sudah mendekam. Perempuan ini saya pikir tidak merasa bersalah 4 kali bolak-balik. Nah lihat, kedua orang ini, yaitu Yairus dan wanita pendarahan ini, adalah satu figur yang harus kita teladani di dalam kita bergereja ataupun di dalam mengikut Tuhan. Emang yang orang banyak itu tidak ada masalah, pasti ada. Tapi karena kedua orang ini jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, membuka segala pergumulannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjadikan mereka berdua pusat perhatian Yesus. Sama orang banyak itu Tuhan tidak peduli. Ya. Sudah dipastikan orang banyak ini hanya ikut-ikutan. Kenapa? Mereka tidak meresponi kehadiran Yesus di sekitar mereka. Ya. Mereka hanya mengikut-ikut, mungkin rame-ramein, hanya mau melihat berkat, hanya mau melihat mujizat, Iya. tim sorak. Makanya Tuhan tidak respon dengan orang banyak ini. Ya. Tapi Yesus tidak respon dengan hal-hal seperti ini. Dia tidak respon dengan orang banyak yang berbondong-bondong, Ya. dan tidak jelas kemana arahnya, hanya ngerame-ramein doang. Tapi dua orang ini yang sudah di ujung tanduk, si Yairus anak perempuannya di ujung tanduk hampir mati, dan kitab Matius mengatakan meninggal anaknya, dan perempuan pendarahan ini sudah di ujung tanduk. Tapi mereka berdua karena mereka jujur terbuka di hadapan Tuhan, apalagi Yairus yang adalah seorang pejabat. Ya. Dia tidak malu. Dia melemparkan dirinya sujud di hadapan Tuhan. Karena kita mencatat dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya. Jadi kepala rumah ibadat itu istilahnya bupati. Ada presiden, gubernur, bupati. Pertama itu dia atasannya langsung adalah imam besar, baru ahli Taurat, baru kepala rumah ibadat. Artinya ketika dia Yairus ini mengambil keputusan sujud di hadapan Yesus, maka dia akan dipecat. Imam besar benci dengan Yesus, Benar. ahli Taurat benci dengan Yesus karena mereka menyebut Yesus adalah penyesat. Ya. Jadi ketika Yairus ini sujud, dia menerima segala risiko. Mau dipecat, konsekuensinya. Karena atasannya imam besar, ahli Taurat, yang sangat benci dengan ajaran Yesus. Benar. Nah, ini seorang Yairus. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita satu masalah, membuat kita teriak kepada Tuhan.
melemparkan status kita. Ya. Status itu Bapak Ibu kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Setuju. Lihat kepala rumah ibadat. Mungkin kita sinode lah saya bilang dulu ya. Ya. Tapi kepala rumah ibadat ini, bayangkanlah ketua sinode sujud. Pada dalam konteks itu Yesus adalah anak tukang kayu. Si penyesal. Iya, si penyesal. Dia sujud, kalau bahasanya terlempar, sujud, terkurang di Ya. dalam kaki Yesus. Yesus anak tukang kayu. Dalam konteks kemanusiaannya. Ya. Mungkin ketua sinode atau kepala rumah ibadat yang kaya raya itu terlempar sujud di hadapan Yesus. Cuma Dia buang statusnya. Kadang-kadang status kita ini, kalau kita tidak koreksi diri, kadang-kadang itu untuk kita jatuh semakin jauh dari Tuhan. ya. Orang mengangkat diri paling benar. Ketika ada yang menegur nggak mau, ketika ada yang koreksi nggak mau. Setuju. Lu siapa lu anak gua? Gua kan atasan. Hal itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi lihatlah Yairus ini. Nah, wanita pendarahan ini sebenarnya dia terabaikan. Ya. Tujuan Yesus bukan untuk menyembuhkan dia. Setuju. Lihat gak tadi? Yesus berangkat kemana? Ke rumah Jairus. Yairus. Tapi kira-kira Yesus tahu nggak ada di situ wanita pendarahan? Tahu. Tapi dicuekin. Tuhan mau kita respon Ya. kehadirannya. Lihat Bapak Ibu, wanita pendarahan ini terabaikan. Tapi karena ada responnya, Ya. ada sedikit muncul pengharapannya kepada Yesus. Dia tidak teriak loh Bapak Ibu, seperti Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, itu yang diucapkan Bartimeus. Berarti semua mendengar. Yesus mendengar, tapi perempuan yang pendarahan ini tidak teriak. Di dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Iman yang kecil ini didengarkan Tuhan. Ya. Hanya menjamah jubah, kalau bahasa sehari-hari akan kujamah bajunya. Aku sembuh. Itu iman yang kecil, tapi didengarkan Tuhan dan berdampak besar. Yes. Hanya sekedar memegang jubah Yesus, 12 tahun tersembuhkan. Amin. Bapak Ibu, terkadang memang itu nggak harus mampu kita menyembuhkan penyakit setiap penyakit. Nggak harus kita mampu membangun gereja yang besar. Ya. Nggak harus kita mampu mengumpulkan banyak jemaat. Ya. Karena Yesus pun tidak respon dengan orang banyak tersebut. Tapi Yesus respon dengan 2 orang ini. Benar. Karena kehadiran 2 orang ini, maka kehadirannya berdampak di sekitarnya. Seandainya kedua orang ini tidak mengutarakan pergumulannya, maka Yesus lewat saja. Hari ini Yesus mampir di sini. Amin. Jangan biarkan dia lewat. Yes. Utarakan isi hati. Tapi dengan sungguh-sungguh. Buang statusmu, buang kesombonganmu, Ya. buang segala-segala seperti Yairus dan perempuan pendarahan ini. Supaya apa? Kehadirannya direspon. Lihatlah kedua orang ini. Tuhan mau kita seperti itu dalam mengikut Tuhan. Amin. Jangan terobsesi dengan hal-hal yang besar. Ya. Jangan terobsesi dengan wow, penyembahannya bu, waduh musiknya wow, keren. Jangan terobsesi dengan hal-hal seperti itu. Lihatlah perempuan yang pendarahan ini. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Apa sih dampaknya iman ini sedikit ini? Ya. Hanya aku jamah saja sembuh. Tapi didengarkan Tuhan. Karena iman perempuan ini tulus. Enggak harus saya berikan 10 juta baru saya akan beriman. Jamah saja jubahnya. Dan Tuhan respon. Siapa yang menjamah saya? Siapa yang menjamah saya?
Tuhan bukannya nggak tahu, tapi Tuhan mau terbuka perempuan tersebut. Tuhan mau terbuka. Apa yang kau lakukan? Dia respon. Ya. Percuma Bapak Ibu kita beribadah tiap minggu kalau Tuhan tidak respon dengan kita. Benar. Mau berusaha kalau iman kita tidak tulus, percuma. Ya, Tuhan mau kita seperti Yairus dan perempuan pendarahan ini. Janganlah seperti orang banyak yang hanya tim sholat, tapi imannya nol. Kehadiran Yesus pun hanya sekedar sebagai tontonan. Wow, Yesus ini ganteng ya. Wow, Yesus ini hebat ya. Wow, Yesus ini kok begitu ya, hebat banget ya. Ternyata Yesus tidak peduli akan hal seperti ini. Benar. Wanita pendarahan ini pun ketika dia berusaha mendekati Yesus, saya yakin dia akan diinjak. Ya. Dia diinjak-injak. Tapi karena iman, ada pengharapan timbul dari pendengar. Makanya dari nasihat kita apa? Iman timbul dari pendengar. Benar. Banyak mendengar firman. Amin. Ini menjadi renungan buat kita pada malam hari ini. Kita memilih yang mana? Ya. Kedua orang ini yang bernilai ini atau orang banyak yang hanya sekedar tim sholat? Tapi dua orang dari orang banyak. Ya. Kita buatlah ratusan orang. Hanya dua orang yang menjadi pusat perhatian Yesus. Ya. Hanya dua orang ini loh. Itu pun yang sudah hampir sekarat wanita pendarahan. Mati. Yairus yang pejabat yang mau jatuh kepada Tuhan. Dia nggak respon, pasti di orang banyak itu pasti ada pejabat yang lain, ada orang kaya pasti. Banyak. Tapi tidak melakukan sesuatu. Benar. Apakah mereka nggak ada beban? Banyak. Tapi karena apa nih uang tukang kayu saya begini, nah itu membuat dia tidak bertumbuh. Ya, nah jadilah Bapak Ibu seperti Yairus dan wanita pendarahan ini. Ya. Sekalipun wanita pendarahan ini tidak disebutkan namanya, tapi ada orang pintar bilang begini, apalah arti sebuah nama kalau toh tidak tercatat di kitab kehidupan. Anak domba. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah sudah tertulis nama kita setelah kehidupan? Amin. Jangan hanya di buku gereja. Oh, lahir tanggal sekian, dibaptis tanggal sekian, menikah tanggal sekian, meninggal tahun sekian, sampai di atas sana. Enggak ada nama saya. Jangan hanya tertulis di gereja. Yang penting tertulis di sana. Lihat wanita pendarahan ini tidak disebutkan namanya, tapi saya yakin namanya tertulis Amin. di kitab kehidupan Tuhan.